Lu masih ingat ya? Asli anjir. Kita singgah bentar mau pesan minum. Kita nunggu pesanan kita datang. Terus Oke teman-teman, kita akan melakukan bacotan asik bersama salah satu teman kita dari tim Mendadak Baik, yaitu Saudara Tiar. Halo bro, gimana kabarnya? Baik. Oke. Sangat baik. Nah, jadi Tiar ini adalah salah satu anggota kita di tim Mendadak Baik. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang atau bacotan asik seputar kehidupan kita sehari-hari. Gimana bro Tiar, kegiatannya hari sepanjang kali ini? Untuk sekarang masih di titik mungkin bisa dikatakan aman, bisa dikatakan tidak. Biasalah, biasa di tingkat atas biasa. Oke, kesibukannya sekarang untuk hari-harinya itu kan biasa kan ada yang sering main futsal atau sering jalan-jalan. Nah, untuk Saudara Tiar nih kesibukannya sekarang apa? Untuk sekarang ya seperti yang mau bilang tadi, main futsal ya, tapi sekali-sekali. Jalan juga ya, tapi untuk sekarang lagi fokus ini nyusun. Oh, jadi walaupun jalan-jalan kayak gitu harus tetap fokus pada tanggung jawab kita ya. Ya bagus tuh, harus kayak gitu. Walaupun kita di sini kan tujuannya untuk kuliah kan. Jadi walaupun jalan-jalan, sering main, jangan lupakan untuk tanggung jawab kita. Itu teman-teman, contoh Bro Tiar walaupun sering main futsal, sering main, mabuk-mabukan juga. Mabuk-mabukan sering gak bro? Biasa manusia. Oh iya. Gua juga pernah kayak gitu, cuma sekarang udah agak gua kurangi lah. Soalnya kan gua kadang-kadang ini berpengaruh pada kesehatan. Oke. Kalau bisa dikurangi. Lebih baik. Iya, ini teman kita. Nama lengkapnya siapa bro? Bro Tiar. Saya bisa lebih jelas. Tiar Rakasiwi. Tiar Rakasiwi. Oke, Tiar Rakasiwi. Gue pengen tahu nih cerita awal lu bisa kuliah di Jogja, datang ke Jogja tuh gimana alasannya dan kenapa bisa milih Jogja kayak gitu? Untuk dulu itu aku sebenarnya nggak ada niat mau kuliah. Jadi kelamaan di kampung, lulus SMK 2016, 1 tahun nganggur, kerja di kampung. Biasalah di kampung kan lingkungan lebih berpengaruh daripada di kota. Tergantung kita kayak menjalaninya ya, kayak apa terbawa suasana atau enggaknya ya. Tapi aku dulu terpengaruh oleh lingkungan yang bisa dikatakan kurang baik lah. Kurang baik ya. Kurang baik. Gimana tuh misalkan kurang baiknya atau kirim keluar malam? Kerja dapat uang, siang dapat uang, malamnya main judi. Aduh. Mabuk-mabukan. Berarti dulu Tiar nih, Bro Tiar nih kayak gimana ya, masa sebelum kuliah itu kayak lebih setelah selesai SMK kayak kurang mengontrol diri atau gimana gitu? Yo, bisa dikatakan begitu. Ya, tapi mungkin yang lebih pastinya pengaruh lingkungan sih. Tapi sekarang udah lebih baik dari yang dulu ya? Puji Tuhan lebih baik. Mantap. Bukan lebih baik. Jadi ada mengalami perubahan. Perubahan. Mantap. Ini yang saya suka dari Bro Tiar, walaupun dulunya dia cerita kayak pengaruh pergaulannya itu kurang sehat ya gitu. Ya alasannya tadi kenapa bisa datang ke Jogja kan? Iya, apa yang mendorong Saudara Tiar, Bro Tiar ini kayak jadi pengen kuliah, ada yang darinya tadi kan nggak kuliah katanya kerja. Padahal kan kerja udah menghasilkan uang, daripada kuliah ini kan banyak pengeluaran lagi atau apa kayak gitu. Ya yang paling utama itu aku ke Jogja bukan tujuan buat kuliah ya. Tujuanku dulu itu kayak mau merubah sikap yang kurang baik, jadi setidaknya lebih baik gitu. Dulu itu aku ketemu dengan Pasa. Oh iya kan saya sendiri yang ngajak gue buat kuliah. Gue yang ngajak lu. Waktu itu kan gue pulang kampung kayak gitu kan. Pas liburan di kampung ketemu sama lu. Terus kalau bincang-bincang kita ngomong-ngomong dikit. Iya anjir, gue sampai lupa. Padahal gue yang ngajak lu ke sini. Udah mulai lupa dikit. Lama kita ngomong-ngomong kau ajak ku kuliah dan aku juga udah mikir kalau aku di kampung kayak gini, teman-temanku pada kuliah, aku lulusan 2016 dapat uang siang, dapat duit, malamnya habis main judi, mabuk-mabukan. Banyak lagi sih yang lebih dalam lagi, tapi nantilah mungkin kita bisa bicara nanti di belakang. Ya. Oke. Iya, gue ingat waktu itu kan pertama gue pulang kampung ketemu lu kan.
pas gue ajak lu kuliah. Waktu itu lu belum punya KTP. Anjay bocah. Itu masa umur 17 tahun belum punya KTP kan kayak aneh gitu. Aku Kan terima kasih banyak sama lu. iya, gua yang ngantar lu kayak pergi bolak-balik ke kabupaten bikin KTP. Kan lumayan jauh kampung kecamatan kita ke kabupaten kan kurang lebih 3 jam. Itu Oh ya, kalau sih lo baik tuh, sumpah. tapi kalau gue ingat kan yang kita pergi ke Ngabang tuh kan, yang kita 2 hari kan bolak-balik kan pergi ke Ngabang, padahal nggak ada uang gitu kan pas-pasan maksudnya. Yang kita ini singgah di salah satu tempat kafe kayak gitulah. Ya. Yang temu cewek itu. Lu masih ingat ya? Asli anjir Kita singgah bentar mau pesan minum. Kita nunggu pesanan kita datang. Terus ada temannya penjaga warung itu datang. Gimana dia bilang? Dia bilang gimana? Candaannya tuh Kayak jorok gitu. Anjir. Padahal waktu itu lu suka kan sama itu penjaga kafe itu. Iya. Anjir. Orangnya cantik bodinya. Oh, mantap lah. Nah, tapi itu udah kan dulu kan. Pas datang kawannya penjaga warung itu Kalau nggak datang. salah, kita berangkat ke Jogja tuh 3 orang ya sama satu kawan kita cewek. Kawan kita yang satu. Tapi sekarang dia udah di Pontianak. Ya jadi teman-teman, ternyata gue baru ingat juga yang ngajak si Bro Tiar nih ke Jogja tuh. Ternyata gue anjir sampai lupa. Udah lama kan soalnya 4 tahun yang lalu. Oh ya, jadi waktu itu kan kita bertiga yang berangkat ke Jogja kalau nggak salah sama teman kita cewek satu. Tapi dia kuliahnya sekarang di Pontianak. Jadi gimana gini gue nanya lu, pas lu pertama kali nih naik pesawat, apa yang lu rasakan kayak gitu kan? Gimana perasaan lu kan? Kalau gue kan kayak ya udah sering lah, bukan gak sombong kan? Udah 3 kali. Ya tapi benar sih. Itu awal pertama kali aku naik pesawat, ya takut sedikit. Wajar lah kan, masih ada rasa jantungan dikit. Itu awal pertama kali naik pesawat, agak-agak gimana gitu. Iya. Oke, gua tuh juga waktu pertama kan berangkat ke Jogja nggak ada teman, kayak sendirian gitu kan, sendirian berangkat naik pesawat, belum tahu gimana naik pesawat, gimana itunya. Tapi pas gua pertama naik itu kan ya, takut kayak gitu, tapi ternyata ya biasa aja kan, udah biasa. Pas datang ke Jogja, ini gua pengen tahu gimana perasaan lu kan pas pertama kali datang ke Jogja, lihat warga Jogja kan beda dengan Kalimantan. Ya waktu itu yang aku bilang tadi kayak mimpi aja, nggak disangka gitu. Bisa datang di Jogja gitu. Ya, yang dulu kehidupan di Kalimantan bisa dikatakan kurang bagus atau hancur-hancuran lah masa mudaku. Terus tiba-tiba kayak ada mujizat nyata gitu. Dari mungkin panggilan Tuhan juga. Jadi kayak lu tuh memang merasa kayak mimpi gitu ya bisa datang di Jogja dan di kampung kayak ya kita orang biasa-biasa gitu kan bisa datang di Jogja terus kuliah di sini. Tapi yang jadi permasalahanku waktu awal-awal ke Jogja waktu itu ya yang aku bilang tadi kayak apakah aku bisa menyelesaikan tujuan utamaku ke Jogja itu sebagai apa? Misalnya kan aku mahasiswa, berarti kan tujuanku ke Jogja itu sebagai mahasiswa, biarpun aku nakal gimana pun aku nakalnya gitu ya, di sini, tapi aku bisa menyelesaikan tujuan utamaku. Jadi nggak membuat diriku kecewa dan orang di rumah kan. Jadi ibaratnya lu itu kayak belum optimis itu ya bisa menyelesaikan tanggung jawab atau tujuanmu di Jogja. Oke. Terus gimana pas waktu datang di Jogja kan, pas kita bertiga itu kan sama kawan kita satu. Kalau nggak saya ingat gue lu nginap di kosannya ya? Nginap di kos sama Daniel gitu. Sama Daniel, terus kita bertiga habis itu ketemu sama teman-teman yang lain kan. Oke, minum dulu biar santai. Ya, awal ketemu waktu itu tos dulu. Oke, tos dulu biar bacotnya lancar. Kita tos dulu minum kopi. Yang penting kita bagi bacotan asik. Waktu itu aku ketemu pertama kali kenal abang-abang kita, abang-abang kakak tingkat. Mereka Bang Deli, Bang Alan, Nathan. Yang kontrakan siapa waktu itu? Itu kontrakan ajak ngopi. Ajak ngopi ya? Oh ya, sampai ya, mereka kan salah satu senior kita yang kayak
peduli lah dengan kita kan. Dengan kita yang memimpin kita walaupun kita nakal tapi mereka tuh kayak menerima kita apa adanya kan. Itu aku sangat suka lihat. Gua aja dulu pertama datang di Jogja dijemput sama itu Bang Deli, walaupun nggak kenal kan, dia telepon pas di bandara. Sampai ada orang tuh kan, saya pertama datang di Jogja kayak nggak tahu juga kan, naik pesawat apa. Saya nanya sampai orang tuh nanya, ada kawan yang jemput atau gimana adanya kan? Saya bilang ada kawan ini, tapi nggak tahu orangnya yang mana. Terus ditelepon Bang Deli, oh ini orang baru dari kampung katanya, kayak bingung. Anjir, nggak tahu dah. Kan kalau kayak kita dari kampung tuh kan datang di Jogja kayak bingung kan, belum tahu. Ya biasa itu kan, namanya kan tinggal di kampung mungkin jarang di kota. Teman-teman yang lain juga gitu. Teman-teman kita yang lain berasal dari kampung pun mungkin kayak gitu juga ya kan. Oke. Terus ini kan pas datang di Jogja, yang alasan lu milih kampus ini kan kampus kita ya Ukrim ya. Alasan lu, tujuan lu milih kampus Ukrim tuh kayak apa, terus ngambil jurusannya kayak gitu? Ya kalau masalah ngambil aku masuk kampus di sini sih nggak ada alasan, kena ngikut aja. Karena diajak sama gue deh ya? Sama abang aku masih Nathan. Sama teman satu kampung juga Daniel kan. Yang ngikut-ngikut aja. Sama gue juga kan ngajak lu, yang bilang daftar di sini ya, bagus ya. Kan pertama gue ngajak lu gue bohong-bohongin anjir. Tapi gue bilang, tinggal di kota tuh enak, kalau apa-apa minta orang tua. Sampai lu bilang sama gue, nyesal gue pas waktu berapa tuh? Kayak seingat gue waktu 1 tahun di Jogja kan, lu bilang sama gue, anjir tak gini amat hidup di kota, nyesal gue. Kan itu lu udah bilang sama gue kan? Itu gimana, kayak lu bisa kayak nyesal tuh apa?